Shalom. Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk setiap belajar firman-Mu dengan baik. Engkau memakai hamba-Mu sebagai pemberita firman yang baik, mengajarkan pengajaran yang berguna, yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, supaya oleh firman-Mu, baik sebagai pemberita maupun jemaat sebagai pendengar, oleh Roh Kudus dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telingahnya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, soal rasa bukan rahasia lagi, atau soal rasa dijamin enak.
Ini adalah penggalan kalimat yang biasanya terdapat dalam sebuah iklan yang mempromosikan produk makanan. Lalu para pelanggan menyerbu produk itu. Walaupun belum tentu saudara bahasa iklan semuanya dapat sesuai dengan kenyataan. Belum tentu benar. Saudara, ajakan Daud untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan melalui Mazmur ini bukanlah bahasa iklan atau sekedar lip service belaka. Melainkan karena Daud telah mengalaminya sendiri bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, dalam Mazmur ini Daud memuliakan Tuhan Allah. Ia mengajak umat bergabung bersamanya, mendengar pengajaran dan turut mengalami kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, Mazmur ini diserukan ketika Daud terbebas dari keadaan yang sangat terjepit dari kematian. Suatu keadaan yang tak mungkin lagi ada harapan untuk selamat dari musuhnya. Sebab itu dapat dikatakan bahwa ini adalah Mazmur kesaksian tentang pelarian yang dekat dari kematian. Tetapi Tuhan meluputkannya. Saudara, kisahnya dimulai dari sebuah kejadian memalukan dalam hidup Daud. Dia lari dari Raja Saul yang berusaha membunuhnya. Lalu kemudian seorang informan memberitahu Saul di mana Daud berada. Jadi dia harus melarikan diri lagi. Kali ini mungkin karena panik, Daud melarikan diri dari wilayah Israel dan pergi ke Akis, Raja Filistin di Gad. Memang agak aneh saudara, karena Gad adalah kampung halaman Goliat yang telah dibunuh oleh Daud. Dan Daud muncul di kota Goliat itu. Saudara, Daud tidak lama berada di Gad karena ternyata para pelayan raja akhirnya mengenalinya dan berkata, "Bukankah dia ini Daud, raja di negerinya? Dan bukankah untuk dialah para wanita waktu itu menari-nari sambil bernyanyi? Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu." Saudara, kata-kata itu mengganggu pikiran Daud. Dan ia menjadi sangat takut kepada Raja Akis. Sebab itu di depan umum Daud berpura-pura gila. Ketika mereka mencoba menahannya, Daud seolah-olah saudara kurang waras. Ia menggaruk-garuk pintu kota dan membiarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Lalu Raja Akis berkata kepada para pegawainya, "Apakah kamu tidak melihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu bawa dia kemari? Masih kurangkah orang tak waras di sekitarku? Sehingga engkau membawa seorang gila lagi ke rumahku ini?" Saudara, pernah ada kisah sebuah kerajaan diserang oleh para pasukan musuh secara tiba-tiba dan tidak diduga sebelumnya. Raja dan permaisuri dibunuh dalam penyerangan itu. Beruntung saudara, saat penyerbuan putri mereka satu-satunya sedang tidak berada di bangsal utama keraton. Ia sedang belajar di kamarnya yang terletak di dekat kamar pelayan pribadinya. Putri pun selamat dari peristiwa yang menewaskan kedua orang tuanya. Seorang pengawal pribadi raja, ia lari terbirit-birit dan memberitahu peristiwa kematian raja dan ratu kepada sang putri dan memintanya agar cepat-cepat menyamar dengan mengenakan pakaian anaknya lalu bersembunyi bersamanya. Agar identitas dirinya sebagai putri raja tetap tersamarkan, sang putri pun bersekongkol dengan abdinya tersebut dan langsung memutuskan bahwa putri akan berpura-pura menjadi putri seorang pegawai rendah kerajaan agar para musuh yang mulai menyelidiki tidak
dapat menemukan dan menangkap si putri. Musuh pun saudara diperdaya dengan muslihat pengawal itu. Demikian selamatlah sang putri dari incaran para musuh yang akan membunuhnya. Akhirnya banyak petinggi kerajaan mengetahui saudara rahasia itu. Dan sama sekali tak ingin putri ini berlama-lama dalam penyamaran. Karena menurut mereka akan merugikan putri sendiri dan kerajaan itu. Mereka pun bersepakat untuk mengambil alih kerajaan dari tangan musuh. Dan akhirnya mereka menang, lalu saudara menjadikan putri itu sebagai pemimpin mereka. Saudara, banyak kali Tuhan menuntut kesabaran kita untuk menanti pertolongannya. Tetapi banyak orang telah cepat-cepat mengambil lebih dulu caranya sendiri. Karena mungkin menganggap sudah sangat genting, tidak perlu menunggu lagi. Ini sudah tidak ada waktu lagi. Lalu kemudian mengambil tindakan yang justru mengecewakan Tuhan. Saudara, menjadi orang yang kurang waras atau berpura-pura gila, melakukan tipu muslihat, mendustai, tipu daya, kelicikan, akal bulus, memperdaya, jebakan, akal busuk dan sebagainya, saudara, adalah rencana dan upaya tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat merugikan diri sendiri dan meremehkan Tuhan. Tuhan tidak ingin ada anak-anaknya, saudara, yang menggunakan caranya sendiri dan kurang sabar menanti pertolongan Tuhan. Dan hal-hal itu adalah dosa. Sebab itu pertanyaan untuk kita, di saat kegentingan, apakah pertolongan Tuhan lebih lambat dan kurang ampuh? Dan apakah cara yang kita pilih itu lebih cepat dan ampuh? Saudara, inilah kesempatan bagi kita untuk kembali memahami bahwa Allah bukannya lebih mudah dijumpai saat senang. Melainkan Allah kita pun dapat kita jumpai di saat kita menderita dan terjepit di dalam bahaya. Allah yang sama itu hadir dan berada. Ia datang menolong orang yang berseru kepadanya. Sebab itu seharusnya lah saya dan saudara benar-benar mengalami Allah, merasakan dan melihat kebaikannya pun di masa-masa sulit. Saudara, Raja Akis jatuh karena tipu muslihat Daud. Tindakan Daud menjadi seperti orang gila tentu telah menghina Tuhan di depan orang-orang kafir ini. Tapi kemudian Daud menyadari kesalahannya, saudara. Ia menulis Mazmur ini. Inilah latar belakang Mazmur pasal 34. Daud hendak memuji Tuhan atas pembebasannya dan mencela penipuan sebagaimana yang pernah ia lakukan, lalu mengajak orang benar untuk mengikuti apa yang akan diajarkan. Dengarlah, kuajari kamu menghormati Tuhan, kata Daud. Inginkah kamu panjang umur dan menikmati yang baik? Bagaimana cara sebenarnya untuk selamat dari keadaan terjepit dan membahayakan? Saudara, Daud melanjutkan, jangan mengeluarkan kata-kata jahat dan jangan suka akan tipu muslihat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, usahakanlah perdamaian dengan sekuat tenaga. Karena Tuhan memperhatikan orang benar, Tuhan mendengar bila mereka berteriak minta tolong. Saudara, apa yang terjadi di sini? Tampaknya dalam refleksinya nanti tentang pelarian dekat dari kematian ini, Daud menyadari bahwa terlepas dari kegagalannya karena menggunakan cara sendiri, Daud tahu Tuhan tidak akan membenarkan itu. Sebab itu Daud mengganti kekeliruannya dengan mengajak umat untuk menerima pengajaran melalui kesaksian hidup yang sudah ia alami itu, agar umat pun menjauhi tipu muslihat. Karena Tuhan memperhatikan orang benar yang berteriak, yang berseru minta tolong kepadanya. Saudara, Daud ingin melalui pujian dan pengajaran ini umat pun dapat mengalami sendiri dan melihat sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk makan nasi pun
ibu yang telah kehilangan suaminya itu tidak bisa memberinya pada ketiga anaknya di hari itu. Apa gunanya saya berdoa? Tuhan sepertinya berlambat-lambat menolong saya. Bila demikian saya harus bertindak lebih cepat dari Tuhan. Karena anak-anak saya butuh makan hari ini. Keadaan begitu mendesak. Hari semakin sore. Anak-anaknya mulai lapar dan berteriak. Bahkan menangis minta makan. Ibu, ibu, kami lapar. Ibu itu pun memutuskan saudara untuk datang di sebuah toko dan mencuri beberapa roti lalu memberikan pada anak-anaknya. Saudara, orang benar sepertinya memiliki banyak kesengsaraan. Namun pembebasan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Jangan pernah mempraktekkan hidup beriman yang di satu pihak kita menyatakan percaya pada Allah, mengharapkan pertolongannya, tetapi saudara di pihak lain sayangnya kita pun juga kehilangan iman karena secara tiba-tiba menjalankan rencana kita sendiri. Kita perlu sadar saudara bahwa tindakan menjalankan rencana sendiri adalah hal yang tak disetujui Allah. Sebab dalam keadaan apapun Allah pasti sanggup menolong anaknya. Kita perlu menghindari upaya sendiri dan terus mempercayakan Tuhan dalam rencana apapun. Saudara, Alexander White, seorang pendeta di Skotlandia pada hari itu, Minggu pagi yang gelap ketika cuaca dingin, basah, dan angin begitu kencangnya sampai orang takut datang ke gereja. Dia saudara tiba di gereja. Setelah ibadah dimulai, seorang berbisik pada pendeta itu dan berkata, "Saya yakin bahwa Pak Pendeta tidak dapat mengucap syukur kepada Allah untuk apapun juga pada hari seperti ini. Di luar, cuaca benar-benar sangat mengerikan." Saudara, pendeta itu memimpin kebaktian dengan berdoa begini, "Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa cuaca tidak akan selamanya seperti ini." Saudara, dapatkah saudara dan saya menghadapi situasi yang paling suram sekalipun, tetapi tetap menemukan sesuatu untuk disyukuri? Ingatlah bahwa penderitaan-penderitaan yang seolah-olah memenjarakan kita itu tidak akan membatasi karya Allah di dalam diri kita. Memang saudara akan ada banyak penderitaan, tetapi akan ada lebih banyak pembebasan yang datang dari Tuhan. Saudara, setelah Daud dibebaskan dari Raja Akis, di antara orang Filistin, Daud kemudian melarikan diri ke Gua Adulam. Saudara dapat membaca kisah ini di dalam 1 Samuel pasal 22. Di sana saudara dapat menemukan informasi. Ketika saudara-saudara Daud dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati, mereka menemui Daud saudara. Dan bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, dalam kesempatan itu Daud pun berbagi pengalaman imannya kepada mereka bagaimana mengalami kebaikan Tuhan dari maut. Meskipun Daud adalah seorang raja dan prajurit yang tangguh dan jago berperang, cakap bermain kecapi, tetapi saudara, di sana dia tidak mengajar trik cara menjadi raja yang bijak atau jago berperang, tetapi ia ajarkan bagaimana hidup takut akan Tuhan. Inilah saudara pelajaran yang sangat berarti dari pelajaran apapun di dunia ini. Takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10.
Saudara Daud tahu apapun skill yang ia miliki tanpa hidup takut Tuhan, semuanya sia-sia. Sehebat apapun saudara bila ia tidak takut akan Tuhan, maka semuanya menjadi tidak berguna dan sia-sia. Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebaikannya. Daud menulis saudara, ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, kata kecaplah dalam bahasa Ibrani ta'am, artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah Ibraninya ra'ah, artinya memperhatikan atau memeriksa. Jadi yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah apa saudara? Kebaikan Tuhan. Sekali lagi saudara, yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Saudara, satu kali seorang anak merengek-rengek dan berkata, "Bu, ibu, saya tidak mau makan." Sambil menangis, anak itu berteriak-teriak pada ibunya bahwa ia tidak akan makan karena ibunya memberi dia makanan bukan makanan yang dia minta. Saudara, lalu ibunya mendekati anak itu dan berkata, "Nak, ini perkedel kentang kesukaan kamu. Ibu membuatnya untuk kamu, tetapi kali ini dengan bentuk yang lain. Coba dulu kamu rasa, pasti kamu akan mengerti bahwa ini benar-benar perkedel kentang kesukaanmu. Ayo dicoba." Saudara, dengan kecapan dan penglihatan kita mengalami dan merasakan kepuasan. Orang yang tidak mengecap dan melihat kebaikan Tuhan tidak akan pernah saudara mengalami kepuasan atas kebaikannya. Kristus telah mengubah status orang yang tidak benar menjadi orang benar melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya saudara. Melalui pengajarannya Yesus Kristus ingin para muridnya atau pengikutnya termasuk saya dan saudara menikmati kebaikan Tuhan itu. Karena itulah saudara, Yesus pernah berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Seorang akan menikmati kebaikan hanya di dalam Allah. Saudara, selama kita hidup akan ada kesengsaraan bagi orang-orang beriman. Tetapi akan lebih banyak pembebasan yang akan dilakukan Allah kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang berseru kepadanya, yang berteriak minta tolong kepadanya, yang menanti dengan sabar jawaban atas doa-doanya supaya anak-anak Tuhan mengalami berkat kebaikan dari Tuhan. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan mengerti saudara, kita akan melihat bahwa janji Tuhan adalah selalu dijaminkan bagi anak-anaknya. Sehingga saudara dan saya mampu menjadi kuat dalam keadaan terhimpit sekalipun. Mungkin masalah di depan kita yang menghadang bisa sebesar gunung. Tetapi saudara jangan terpaku pada kesulitan yang ada. Melainkan paling penting, pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menolong kita. Nikmati dan mengerti kebaikan Allah sebagai aroma dan pemanis. Kiranya saudara, kebaikan Allah selalu dikecap-kecap seperti madu dalam mulut kita. Nyanyikanlah pujian untuk Tuhan dan saksikanlah pertolongan Kristus dalam hidup saudara. Yang dapat diharapkan Tuhan akan memberikan semangat kepada semua orang percaya yang tertindas untuk percaya bahwa mereka juga dapat mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin.